Saudara, ujian tertulis berbasis komputer untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN 2020 akan mulai dilaksanakan hari ini. Kita pantau pelaksanaan SBMPTN bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Virgianti Kusuma di kampus Universitas Erlangga Surabaya dan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Universitas Indonesia Depok. Kita ke Surabaya dulu. Vivi, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh peserta ujian hari ini di sana dengan ada syarat harus rapid test sebelum ujian? Baik, dapat kami informasikan memang berbeda dengan daerah lain ya. Di Surabaya, para peserta UTBK wajib mencantumkan hasil rapid test atau hasil swab test. Dan hari ini ujian berlangsung dalam 2 sesi pada pukul 9 hingga pukul 11.15, kemudian pada siang hari pada pukul 14 hingga 16.15. Ini merupakan bagian dari 2 gelombang. Yang pertama, hari ini merupakan hari pertama. Gelombang pertama berlangsung pada tanggal 5 hingga 14 Juli, kemudian gelombang kedua pada tanggal 20 hingga 29 Juli. Dan dapat kami informasikan bahwa di belakang saya ini memang sedang berlangsung rapid test bagi para calon peserta UTBK yang belum memiliki hasil rapid test. Begitu, Stephanie. Berarti calon peserta tes yang belum mendapatkan hasil rapid test bisa melakukan di sana langsung. Lalu apakah Anda lihat di sana sudah ramai dan bagaimana cara untuk mencegah agar tidak ada penumpukan peserta tes di sana? Baik, dapat Anda lihat bahwa di belakang saya sudah ada beberapa peserta, tapi memang tidak ramai karena peserta-peserta lain mungkin sudah mengantisipasi dengan melakukan rapid test secara mandiri. Kemudian di UNER sendiri berlangsung 2 lokasi tempat rapid test, yaitu di kampus B dan juga kampus C, tempat saya berada saat ini. Dan untuk para peserta UTBK memang dilakukan prosedur yang cukup ketat untuk memasuki ruangan rapid test maupun ruangan ujian, di mana sebelum memasuki ruangan mereka akan dites suhu tubuhnya dulu oleh pihak keamanan kampus UNER, kemudian mereka diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka mencuci tangan, mereka akan satu persatu memasuki ruangan ujian yang sudah dalam kondisi steril sebelumnya, jadi tidak ada yang boleh memasuki ruangan ujian tersebut kecuali peserta dan juga para penguji begitu atau pengawas. Dan kemudian ruangan tersebut hanya diisi oleh sedikit orang saja. Dapat kami informasikan dan kami contohkan, misalnya ruangan berkapasitas 25 orang, namun pada kondisi pandemi COVID ini hanya diisi 15 orang saja, sehingga physical distancing diusahakan untuk betul-betul diterapkan dengan baik. Dan sebelum memasuki juga disediakan ruang tunggu dengan prosedur physical distancing, di mana hanya boleh diisi 15 orang begitu. Jadi memang betul-betul para peserta dijaga agar tidak saling berdekatan untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, terima kasih Vivi. Kita langsung bergeser ke Depok. Okta, jam berapa ujian SBMPTN akan berlangsung di sana? Apakah sudah ramai di sana dengan calon peserta tes? Ya, selamat pagi Stephanie dan juga saudara, terkait dengan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK SBMPTN tahun ini di Universitas Indonesia sendiri. Kalau berbicara mengenai suasananya, memang sampai dengan pagi hari ini masih belum terlalu ramai seperti itu. Tadi pun juga ketika kami datang di kampus ini juga beberapa pintu akses masih ditutup sehingga situasinya masih cukup lengang begitu dengan kendaraan yang keluar masuk. Tapi sampai saat ini memang sudah mulai ada beberapa kendaraan yang masuk dan tadi kami lihat juga ada beberapa peserta yang sudah mulai berdatangan. Tetapi memang untuk tesnya sendiri ini akan dilaksanakan nanti sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk lokasi tesnya sendiri memang ini kalau informasi yang kami dapatkan berada di salah satu gedung yang ada di Universitas Indonesia, yakni di tempat rumpun ilmu kesehatan seperti itu. Tapi kalau kami sendiri tidak bisa masuk ke lokasi ujiannya karena memang protokol kesehatan yang dilakukan ini cukup ketat. Bahkan untuk peserta sendiri ini tidak bisa diantar seperti itu. Jadi hanya bisa diantar lalu kemudian turun di kampus, jadi tidak bisa ditunggu oleh pendampingnya seperti itu. Nah, untuk sampai saat ini memang di kampus UI sendiri ini disediakan sekitar 910 komputer. Jadi memang selain di Universitas Indonesia Depok juga disediakan di Universitas Indonesia Salemba. Dan ini akan dibagi 910 komputer ini. Jadi sekitar 700-nya ada di Depok dan sisanya lagi berada di Salemba. Jadi asumsinya ketika hari ini ada 2 sesi, berarti dikalikan 2, 910 itu untuk yang berujian di Universitas Indonesia. Jadi ada sekitar 1.800 peserta pada
pagi hari ini. Nah, hari ini memang sama seperti pelaksanaan SBMPTN di tempat lain, ini merupakan gelombang pertama sampai dengan tanggal 14 Juli nanti. Sementara untuk peserta yang memang berhalangan untuk melakukan tes, mulai dari tanggal 5 Juli sampai dengan 14 Juli, ini bisa mengikuti di tanggal 20 sampai dengan 29 Juli seperti itu. Dan di Universitas Indonesia sendiri, ini ada 64 prodi yang akan diperbutkan oleh peserta seperti itu, dan ada sekitar 750 kursi yang kami dapatkan informasinya yang nantinya bisa diisi oleh peserta yang mengikuti SBMPTN jika mereka ingin menyasar atau ingin masuk ke Universitas Indonesia. Nah, nantinya sesi pertama ini akan berlangsung sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 11.15, dan di sesi kedua ini pada pukul 14 sampai dengan pukul 16. Karena situasi COVID-19 seperti itu, jadi memang beberapa protokol kesehatan diberlakukan, tetapi memang informasinya kalau di Universitas Indonesia sendiri ini tidak diwajibkan untuk melampirkan hasil rapid test seperti itu. Jadi memang hanya mengedepankan protokol kesehatan untuk bisa diberlakukan selama masa tes berlangsung. Stefani? Baik, terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Universitas Indonesia Depok. Sebelumnya ada Virgianti Kusuma melaporkan dari Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih rekan-rekan.